Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sehat semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya anak-anak. Anakku yang soleh dan soleha, perkenalkan, nama Ibu Sri Neviyanti. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Nevi. Ibu wali kelas 4C dan guru matematika kelas 4. Salam kenal anak-anakku yang soleh dan soleha. Semoga pembelajaran matematika kita selalu menyenangkan ya. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar matematika tentang apa ya? Ya, kita akan belajar tentang taksiran pecahan. Anak-anak, ada yang tahu nggak sih taksiran pecahan itu ada dibagi berapa macam? Ya, taksiran pecahan itu ada pecahan biasa, taksiran pecahan campuran, taksiran desimal, dan taksiran persen. Jadi ada berapa anak-anak? Ya, ada 4. Yang kita bahas hari ini itu ada 4 taksiran pecahan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa belajar. Untuk sekarang, yuk kita mulai simak pembelajaran hari ini. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ada yang tahu nggak sih apa pengertian dari taksiran pecahan? Ayo, siapa yang tahu? Ya, taksiran pecahan yaitu menaksirkan hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Bagaimana sih Bu caranya? Ayo kita simak bareng-bareng ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita sekarang belajar tentang taksiran pecahan biasa. Nah, sebelumnya kalian telah mempelajari tentang pecahan biasa. Ayo, Ibu ada contoh 3/4. Mana yang disebut pembilang dan mana yang disebut penyebut? Ada yang tahu anak-anak? Ya, untuk 3 yang di atas itu disebut pembilang. Angka 4 yang di bawah disebut penyebut. Jadi pembilang yang di atas dan penyebut yang di bawah. Sebelum kita mengerjakan contoh soal mengenai taksiran pecahan biasa, Ibu mempunyai catatan. Ya. Apabila pembilang kurang dari setengah penyebut atau penyebutnya dibagi 2, maka dibulatkan ke bawah. Jadi jika penyebutnya dibagi 2 lalu dia kurang dari setengahnya, maka dibulatkan ke bawah. Lalu apabila pembilang lebih dari setengah penyebut atau setelah kita penyebutnya dibagi 2 lalu dia lebih dari, maka dibulatkan ke atas. Untuk contoh soal yang pertama yaitu taksiran pecahan biasa dalam penjumlahan. Contohnya 5/6 ditambah 3/8. Bagaimana cara mengerjakannya anak-anak? Ya, kita kerjakan terlebih dahulu untuk 5/6. Ya, tadi konsepnya pembilang kurang dari setengah penyebut. Jadi kita bisa pakai pembilang setengah dari penyebut atau penyebutnya dibagi 2. Ya, mungkin lebih mudahnya kita memakai yang penyebutnya dibagi 2 ya anak-anak. Oke, untuk 5/6, 6 itu adalah penyebut. Jadi penyebutnya kita bagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3.
Ya, oke. Nah, untuk yang atas adalah pembilang. Pembilangnya 5, penyebutnya 3, maka 5 lebih dari 3. Lihat tadi yang cara dan konsep yang Ibu bilang. Kalau lebih dari maka dibulatkan ke atas, ya. Karena 5 lebih dari 3, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Yang kedua, kita kerjakan 3/8. Setengahnya dari 8 yaitu 4, atau kita bisa pakai penyebutnya dibagi 2. Penyebutnya itu adalah angka 8. 8 dibagi 2 itu 4. Ya. Untuk pembilangnya ketika kurang dari maka dibulatkan ke bawah. Kalau pembilangnya itu lebih dari maka dibulatkan ke atas. Karena pembilangnya itu adalah 3 itu kurang dari 4, maka dibulatkan ke bawah. Menjadi berapa? Menjadi 0. Jadi taksirannya adalah 1 ditambah 0 sama dengan 1 hasilnya. Contoh soal yang kedua, pecahan biasa untuk pengurangan. Ibu punya contoh soal 7/8 dikurang 1/4. Gimana penyelesaiannya anak-anak? Ya, 7/4 dulu yang 7/8 yang kita selesaikan, ya anak-anak. Penyebutnya kita bagi 2. Penyebutnya itu 8. 8 dibagi 2 itu 4. Ya. Pembilangnya berapa? Pembilangnya 7. Karena 7 itu lebih dari 4, maka kita bulatkan kemana? Ke atas atau ke bawah anak-anak? Ya, kita bulatkan ke atas menjadi 1. Selanjutnya kita mengerjakan yang 1/4. Penyebutnya dibagi 2. Penyebutnya itu 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Untuk pembilangnya berapa anak-anak? Ya, pembilangnya 1. Karena 1 kurang dari 4, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Taksirannya 1 dikurang 0 adalah 1. Jadi 7/8 dikurang 1/4, taksirannya 1 dikurang 0 adalah hasilnya 1. Anak-anak, selanjutnya kita ke taksiran pecahan campuran. Untuk notesnya seperti tadi ya, ada di sebelah kiri untuk caranya. Nah, kita masuk langsung ke contoh. Contoh yang pertama itu pecahan campuran dalam penjumlahan. Soalnya 5/4/5 ditambah 3 2/7. Berapa hasil taksirannya? Ya, kita hitung yang 5/4/5, tapi yang pecahan biasanya, yang 4/5-nya. Kalau setengahnya 5 itu 2,5, atau kalian bisa hitung yang penyebutnya dibagi 2. Penyebutnya itu 5. Ya, penyebutnya 5. 5 dibagi 2 itu 2,5. Nah, 4 itu adalah pembilang. 4 dengan angka 2,5, 4 itu lebih dari 2,5. Kalau lebih, maka dibulatkan ke atas menjadi berapa? Menjadi 1. Jadi, angka yang di depan itu kan tadi 5. Kita tulis 5. Ditambah yang dibulatkan tadi hasilnya 1. 5 ditambah 1 menjadi 6. Oke anak-anak. Selanjutnya kita ke 32/7.
2/7-nya yang kita tulis ya. Setengahnya dari 7 itu 3,5 atau penyebutnya dibagi 2. Penyebutnya itu 7. 7 dibagi 2, 3,5. Untuk pembilangnya itu 2. Hasil penyebut tadi 3,5. Karena 2 kurang dari 3,5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah menjadi 0. Untuk angka depan tadi itu 3. Ditambah hasil dari taksiran 2/7 itu 0. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Kita jumlahkan sekarang. Taksiran 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi untuk soal 5/4/5 ditambah 32/7, hasil taksirannya adalah 9. Contoh yang kedua itu pecahan campuran dalam pengurangan. Soalnya 19 2/8 dikurang 9 11/12. Berapa hasil taksirannya? Sekarang kita kerjakan terlebih dahulu yang 19 2/8. 2/8-nya kita tulis. Itu penyebutnya kita bagi 2. Penyebutnya itu 8. 8 dibagi 2 adalah 4. Pembilangnya itu 2. 2 itu kurang dari 4. Karena kurang dari, maka dibulatkan ke bawah. Menjadi berapa anak-anak? 19 ditambah 0 sama dengan 19. Jadi 19 yang angka di depannya kita tambahkan dengan hasil yang sudah dibulatkan. Jadi 19 ditambah 0 menjadi 19. Sekarang kita kerjakan yang 9 11/12. Kita hanya tulis yang 11/12-nya saja. 12, jadi kan penyebutnya dibagi 2. Penyebut itu 12. 12 dibagi 2 itu 6. Pembilangnya itu berapa? 11. Karena 11 lebih dari 6, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Angka yang di depan tadi itu ada 9. Ditambah hasil penaksirannya, hasil pembulatannya itu 1. 9 ditambah 1 adalah 10. Jadi hasil taksiran 19 2/8 dikurang 9 11/12 itu adalah 19 dikurang 10 menjadi 9. Setelah kita mempelajari taksiran pecahan biasa dan pecahan campuran, sekarang kita belajar tentang taksiran desimal. Ayo anak-anak, ada yang tahu apa itu taksiran desimal? Ya, taksiran desimal adalah menaksirkan hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku ke satuan atau ke puluhan terdekat. Taksiran desimal. Nah, sebelum kita ke contoh taksiran desimal, kita ada catatan dulu. Jika bilangannya 4, 3, 2, dan 1, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jika bilangannya 5, 6, 7, 8, dan 9, dibulatkan ke atas menjadi 1. Untuk contoh yang pertama, 17,61 dikurang 1,95. Nah, bagaimana hasil taksiran desimalnya? Kita hitung terlebih dahulu yang 17,61.
kita lihat angka setelah koma. Angka setelah koma itu berarti angka 6. Angka 6 itu kita lihat termasuk ke bilangan yang dibulatkan ke atas. Angka 6 dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi 17 ditambah 1 menjadi 18. Yang kedua, kita menghitung 1,95. Angka setelah koma itu angka 9 ya. Jadi 5-nya tidak usah dipakai. Angka 9 dibulatkan. Dibulatkan kemana? Ke atas atau ke bawah? Angka 9 kita lihat itu dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Taksiran 17,61 dikurang 1,95 yaitu 18 dikurang 2, jadinya 16. Contoh yang kedua, 23,7 ditambah 4,259 dibulatkan ya. Ini taksiran desimalnya berapa? Kita hitung terlebih dahulu yang 23,7. Kita lihat angka setelah komanya yaitu angka 7. Nah, angka 7 dibulatkan ke atas menjadi 1 ya. Jadi 23 ditambah 1 sama dengan 24. Setelah itu kita menghitung yang 4,259. Kita lihat angka setelah komanya angka berapa anak-anak? Angka 2 ya. Angka 2 dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi 4 ditambah 0 sama dengan 4. Kita hitung total taksirannya. 23,7 ditambah 4,259 taksirannya adalah 24 ditambah 4, yaitu taksirannya 28. Anak-anak, setelah itu kita mempelajari taksiran persen. Ada yang tahu apa itu taksiran persen, anak-anak? Ya, taksiran persen adalah menaksirkan hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Selanjutnya, setelah kita mempelajari taksiran desimal dan juga tadi kita telah mempelajari taksiran pecahan biasa dan campuran, sekarang kita belajar tentang taksiran persen. Perlu kalian ingat, ada catatan jika bilangannya kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Jika bilangannya atau sama dengan 5, jadi kalau lebih atau sama dengan 5 maka dibulatkan ke atas ya anak-anak. Oke, ibu punya contohnya untuk taksiran persen. 28% ditambah 53%. Berapa taksiran persennya? Oke, kita hitung terlebih dahulu yang 28%. Kita lihat angka puluhannya. 28%. Nah, kita lihat ke bagian apanya? Satuannya. Satuannya itu kan angka 8. Angka 8 itu lebih dari 5 bukan anak-anak? Ya, jika lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas menjadi 30. Jadi 28% itu menjadi 30%. Selanjutnya 53%. Angka 3-nya itu kan angka satuan. Untuk angka 3-nya itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 50%. Jadi taksiran
28% ditambah 53% yaitu 30% ditambah 50%, maka total hasil taksirannya adalah 80%. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran matematika pada hari ini. Nah, pembelajaran matematika kita hari ini apa aja tadi? Ya, kita belajar tentang taksiran pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Nah, semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Jikalau ada yang tidak paham, silakan tanyakan kepada Ibu Nevi. Ya anak-anak, Ibu sangat senang jikalau kalian menanyakan yang kalian tidak pahami. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan yang ada. Semoga kita dapat bertatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.